Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita gali bab 1, The Good Apples atau apel yang baik dari buku Daniel Coyle, The Culture Code. Sumbernya dari kutipan di bab itu ya. Nah, misi kita nih mau coba urai gimana sih tindakan-tindakan kecil itu bisa punya efek besar ke kinerja kelompok. Dan kenapa ada orang yang bisa jadi, yaitu tadi, apel baik yang bikin semua ikut like. Kita mulai dari eksperimen Will Phelps deh, yang hasilnya agak bikin, kaget ya, soal gimana satu orang bisa mengubah dinamika grup. Oke, mari kita bedah. Iya, tepat sekali. Fokusnya memang di fondasi awal dari budaya kelompok yang kuat. Gimana caranya membangun rasa aman? Ini semua soal sinyal-sinyal koneksi. Kadang nggak kelihatan ya, tapi itu yang bikin orang merasa, oke, saya bagian dari sini. Rasa memiliki dan identitas itu. Sip. Kita mulai dari yang agak negatif dulu kali ya, eksperimen si apel buruk dari Phelps. Dia kan sengaja tuh masukin aktor ke kelompok-kelompok kecil, ada yang jadi pemalas, ada yang jadi penggerutu atau pengganggu. Hasilnya gimana tuh? Langsung kelihatan gitu. Oh, cepat sekali. Dan drastis. Kelompok-kelompok itu kayak langsung ketularan gitu sama perilaku negatif si apel buruk. Kinerjanya langsung merosot tajam. Kayak ada semacam kesepakatan diam-diam, oh dia gitu, ya udah kita juga nyantai aja deh. Ini bukti nyata banget betapa nularnya perilaku negatif. Rasanya kayak kehadiran satu orang itu aja udah cukup ngirim sinyal, di sini nggak aman loh gitu ya. Langsung merusak sesuatu yang penting banget. Benar sekali. Yang dirusak itu rasa aman psikologis. Jadi keyakinan kalau Anda itu nggak bakal dihukum. Atau ya dipermalukan lah kalau ngasih ide, nanya, atau bahkan ngaku salah. Otak kita ini kan seperti kata Amy Edmondson, peka banget sama ancaman penolakan sosial. Nah, sinyal negatif dari si apel buruk itu langsung nyalain alarm di otak kita. Bikin orang lain jadi defensif, atau narik diri, atau ya malah ikut-ikutan jelek. Tapi, nah ini dia, ada satu plot twist menarik kan. Ada satu kelompok yang justru kebal gitu sama si apel buruk ini. Ada satu peserta, kita sebut aja Jonathan, yang perilakunya beda. Ini yang bikin penasaran, kok bisa ya satu orang doang nahan efek negatif itu? Gimana caranya dia, tanpa perlu konfrontasi gitu? Nah, ini bagian pentingnya. Si Jonathan ini, dia nggak berusaha ngambil alih atau nyuruh-nyuruh. Malah sebaliknya, dia itu banyak nanya. Dia nunjukin ketertarikan yang tulus ke pendapat anggota lain, termasuk ke si apel buruk Nick itu. Nanya kayak, menurut kamu gimana? Atau biasanya kamu caranya gimana? Dia kayak memancarkan suasana nyaman gitu, dengerinnya fokus, terus nyoba nyambung ke tiap orang. Jadi dia nggak ngelawan api pakai api ya, tapi lebih kayak gimana ya, bikin semacam gelembung rasa aman di tengah-tengah keruhnya suasana. Kerasa bedanya kan kalau kita masuk ruangan yang hawanya hangat sama yang dingin? Persis. Perilaku-perilaku kecil si Jonathan itu tadi, itu adalah isyarat kepemilikan, belonging cues yang kuat banget. Kelompoknya dia bisa unggul itu bukan karena anggotanya lebih pintar atau gimana, tapi karena mereka merasa lebih aman, lebih nyaman buat ngasih ide, buat ngobrol positif, meskipun ada gangguan dari sini. Ini klop banget sama risetnya Alex Pentland di MIT. Ah ya, Pentland. Yang pakai alat sosiometer itu kan? Kedengarannya canggih banget ya bisa ngukur interaksi sosial sedetail itu. Gimana dia bisa buktiin kalau hal-hal kecil kayak tatapan mata atau cara ngomong itu lebih penting dari, katakanlah, strategi kelompoknya sendiri? Pentland ini nemuin sesuatu yang cukup mengejutkan sih. Ternyata kualitas interaksi yang diukur dari hal kayak kontak mata, energi suara, giliran ngomongnya seimbang nggak, pola komunikasinya gimana, itu jauh lebih akurat buat prediksi keberhasilan kelompok, misalnya pas negosiasi atau presentasi bisnis gitu, dibanding isi omongannya sendiri. Wow, jadi gimana kita ngomong itu lebih ngefek dari apa yang diomongin. Rasanya agak kebalik ya sama pikiran awam. Pentland sampai nemuin 5 faktor kunci interaksi sukses ya. Ini kayak bahasa rahasia kelompok gitu dong. Bisa dibilang gitu. Isyarat-isyarat kecil ini seringnya di bawah sadar kita ya. Itu ngejawab pertanyaan dasar di otak kita. Gue aman gak nih di sini? Ada masa depan gak ya sama orang-orang ini? Kalau sinyalnya positif, nah amigdala, itu pusat waspada di otak kita, fungsinya berubah. Dari kayak anjing penjaga yang galak, jadi anjing pemandu yang fokusnya ngebangun ikatan sosial.
Rasa memiliki itu dibangunnya dari luar ke dalam, pelan-pelan, lewat sinyal-sinyal kecil yang numpuk ini. Oke. Jadi kalau kita bandingin nih, si Nick, si apel buruk, dia mancarin sinyal bahaya. Kita nggak aman dan bruk, kinerja anjlok. Sebaliknya, si Jonathan, si apel baik, dia konsisten jadi sumber sinyal aman dan nyambung. Dia kayak, pembangkit listrik, isyarat kepemilikan gitu ya. Nah, kesimpulan intinya jelas banget dari bab ini. Kinerja kelompok yang hebat itu berdiri di atas fondasi rasa aman psikologis. Dan rasa aman ini bukan sesuatu yang tiba-tiba ada, tapi hasil dari, ya itu tadi, akumulasi sinyal-sinyal kecil tapi konsisten, yang bilang, kamu nyambung kok, kamu aman di sini, kamu bagian dari kita. Orang kayak Jonathan ini bukti hidup betapa kuatnya dampak perilaku sederhana untuk bangun pondasi itu. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Pelajaran utamanya cukup mengejutkan ya. Bangun tim atau kelompok yang solid itu seringkali dimulai dari hal-hal mikro yang mungkin kita anggap sepele. Sinyal koneksi yang konsisten, sekecil apapun itu penting banget. Mungkin bisa coba luangkan waktu sebentar buat mikirin interaksi Anda di kelompok-kelompok Anda. Kira-kira, sinyal apa sih yang sering Anda kasih keluar? Sinyal nyambung? Atau jangan-jangan, tanpa sadar, malah sinyal nggak peduli atau ngejudge? Terus, sinyal apa yang Anda tangkap dari orang lain? Gimana semua itu ngaruh ke rasa aman bersama? Nah, sebagai penutup, ini ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Kalau anggukan tulus, tatapan mata yang hangat, atau sekedar nanya gimana menurutmu, itu kekuatannya sebesar itu. Perubahan kecil spesifik apa ya yang bisa Anda mulai lakukan hari ini buat bantu bangun rasa aman yang lebih kuat di salah satu kelompok Anda?